Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKJ Klasis Semarang Timur, edisi hari Sabtu 5 Juni 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kembali kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Tema firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Mengapa kita perlu melatih diri untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara? Karena Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal, baik di saat kita sehat maupun sakit, kita bersuka maupun berduka, berkelebihan maupun berkekurangan, kita terima dengan rasa syukur. Mengucap syukur mengembangkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Inilah dasar utama dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi mengucap syukurlah dalam segala perkara. Walaupun saat ini kita dalam pergumulan tantangan kehidupan, bukan untuk membuat kita lemah dan terpuruk, tetapi justru untuk kita dapat menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan, supaya kita senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, dalam Mazmur 138 mengisahkan pengalaman Raja Daud ketika dalam persoalan. Bangsa Israel dalam kondisi yang lemah, tetapi Raja Daud berani bersaksi di hadapan para penguasa dari segala bangsa. Karena Daud yakin kepada Allah yang akan memberi pertolongan hidupnya. Daud tidak malu ketika memuji Allah kapanpun, dimanapun, karena bersyukur adalah sesuatu yang indah. Dan syukur yang diucapkan hanya ditunjukkan kepada Tuhan Allah Israel dan bukan Allah lain. Dalam Mazmur 138 ayat yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Di hadapan para Allah, Daud bermazmur. Daud memuji, menyembah Tuhan. Saudaraku, mengapa Daud hendak bermazmur, sujud dan memuji Allah? Aku akan bermazmur bagimu, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Daud menjelaskan alasan bersyukur adalah karena kasih kesetiaan Tuhan akan janjinya. Bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, kasih setia Tuhan dan janji Tuhan sangat terbukti. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada Daud. Bukan saja saat Daud berada di istana yang berkecukupan harta benda, tetapi juga saat musuh-musuh mengejarnya. Daud mampu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat hati Daud tenang ketika menghadapi segala persoalan hidup. Belajar mengucap syukur dalam segala perkara, dalam situasi dan kondisi kehidupan kita, ada kisah yang menarik. Suatu ketika seorang ayah dan keluarga kaya bermaksud memberi pelajaran tentang kehidupan orang miskin kepada anaknya. Mereka menginap beberapa hari di rumah keluarga petani yang miskin di sebuah dusun di tepi hutan. Dalam perjalanan pulang, sang ayah bertanya pada anaknya, "Nak, bagaimana perjalanan kita?" "Oh, sangat menarik, ayah." "Kamu melihat kehidupan orang miskin?" Jawab anaknya, "Ya ayah, mereka hidup dengan penuh rasa syukur." Ayahnya berkata,
Jadi apa yang dapat kamu pelajari dari perjalanan kita ini? Sang anak menjawab, yang saya pelajari, kita memiliki 1 anjing untuk menjaga rumah kita. Mereka punya 4 anjing untuk berburu. Kita punya kolam renang kecil di taman. Mereka punya sungai yang tiada batas. Kita punya lampu untuk menerangi taman kita. Mereka punya bintang-bintang yang bersinar. Di malam hari, kita memiliki lahan yang kecil untuk hidup. Mereka hidup bersama di alam. Kita punya pembantu untuk melayani kita, tapi mereka hidup untuk melayani orang lain. Kita punya pagar yang tinggi untuk melindungi kita. Mereka punya banyak teman yang saling melindungi. Sang ayah tercengang diam mendengar jawaban anaknya. Lalu sang anak melanjutkan perkataan, "Terima kasih ayah, karena ayah telah menunjukkan betapa miskinnya kita." Wow, bukankah ini suatu sudut pandang yang menakjubkan? Saudaraku, marilah kita belajar kalau kita diberkati Tuhan kekayaan, janganlah kita menjadi sombong. Bagi kita yang kaya dan miskin, bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki. Jangan pernah iri dan jangan risau dengan apa yang tidak kita miliki. Sebab kebahagiaan bukan manakala kita memiliki semuanya, namun ketika kita selalu bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kita, maka mengucap syukur dalam segala perkara itu yang disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas pemberian-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarkanlah kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.